Selamat pagi teman-teman Bapak Ibu di pengurus Yayasan Widyasih. Hari ini kami dari Dinas Sosial menyempatkan peluang waktu untuk bisa berkunjung bertatap muka langsung di tahun ajaran baru 2024-2025. Karena kenapa kami penting datang, ya untuk melihat situasi dan kondisi keberadaan Yayasan Widyasih yang sekaligus mengelola tentang panti asuhan anak. Jadi oleh karena itu mungkin nanti saya minta Ibu Marta dengan Bapak kami minta penjelasan terkait dengan jumlah anak yang dikelola. Mungkin dari Ibu Marta lebih awal. Namun sebelumnya selamat pagi teman-teman. Kita Dinas Sosial hadir memiliki moto Om Swastiastu, Rahajeng Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kebetulan ketemu dengan Bu Marta dengan pengurus yang ada di Yayasan Widyasih. Jadi kita akan coba berbincang terkait dengan keberadaan Yayasan Widyasih hari ini. Kebetulan kami dari tim ada Pak Nengas Danda, ada Pak Sasiwayane, dan saya sendiri Nyoman Sepel. Mungkin sering sudah kita berkunjung ke Yayasan Widyasih ini, namun untuk di tahun ajaran baru kita akan coba mengurai kondisi keberadaan yayasan kita. Coba Ibu mungkin bisa dari perkenalan sekaligus dengan anak yang dikelola serta manajemen pengelolaan terhadap anak itu seperti apa di tahun ajaran ini. Mungkin tadi ada reunifikasi ya terhadap anak yang sudah kondisinya mampu dipulihkan. Silakan Ibu yang bercerita. Untuk waktu kami sepenuhnya silakan sama Ibu dan Bapak. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Nyoman dan juga rekan-rekan dari Dinas Sosial. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di pagi hari ini, luar biasa. Ya, perkenalkan nama saya Nurut Martayani. Saya selaku pengurus di LKSA Widyasih Amlapura. Jadi sebenarnya kalau yayasan kami bernama Yayasan Widyasih Bali Sejahtera. Dan kami adalah salah satu unitnya. Jadi ada 6 unit di Bali. Yang pertama ada di Blingsari, di Melayu, di Singaraja, di Badung, di Bangli, dan kami yang ada di Amlapura. Kami merupakan yang paling kecil dengan jumlah anak saat ini kami ada 21 anak. Jadi kalau sebelumnya kami ada 22 anak. Karena 2 anak sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA dan puji Tuhan saat ini mereka sudah bekerja. Kemudian 1 anak itu adalah reunifikasi. Jadi ketika COVID, orang tuanya yang bekerja di pariwisata tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan anaknya, kemudian ditaruh di LKSA. Nah saat ini kedua orang tuanya sudah mulai bisa bekerja dan keadaan keuangan mereka sudah membaik sehingga dilakukanlah reunifikasi. Tahun ajaran ini kami menerima 2 anak dari Banjardinas Sege dan juga dari Seraya Timur, jadi 2 putra. 1 melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dari SD ke SMP yakni kelas 7, kemudian satunya lagi melanjutkan di kelas 9 SMP. Untuk saat ini tidak semua anak-anak kami berada di dalam Pak Nyoman karena 8 anak kami sedang mengikuti PKL di hotel, ada yang PKL di Denpasar dan juga ada yang PKL di Bunutan. Demikian Pak Nyoman. Terima kasih Bu Marta. Dari apa yang sudah disampaikan, karena Niki kondisinya kan ada 6 yayasan tadi ya. Ada 6. Ada di seluruh Bali. Salah satunya ada di Kabupaten kita di Karangasem, yaitu yang sudah berdiri dari tahun 1999. 1999. Artinya Bu Marta mungkin dari pergantian pengurus, karena Niko ada di seluruh Bali, mungkin sudah pernah ada rolling ya. Benar. Ada di Singaraja, ada di Jemberana, ada juga di Tabanan ya. Artinya kita sudah sempat ketemu dengan made pengurus dari yayasan ini yang menaungi kita. Ketemu di board di Denpasar ya. Pada waktu itu memang kebetulan ada acara untuk saling berbagi informasi terhadap yayasan yang ada. Jadi Bu Marta juga hadir dan kami juga
hadir di tempat itu. Jadi luar biasa teman-teman yang sudah bergerak di Widyasih. Arti keberadaannya beliau juga ada di seluruh Bali, biar teman-teman juga paham ketika nanti ada persoalan masalah sosial yang kita temukan di Singaraja, jangan lupa di Singaraja juga ada unit artinya yang berhak untuk kita berikan informasi terhadap perkembangan itu. Di sisi lain ada di Tabanan, ada juga di Jembrana. Bapak, ada di Jembrana 2, Tabanan tidak ada. Oh iya, di Jembrana. Iya. Jadi keberadaan beliau itu ada hampir rata-rata di kabupaten kota di Bali. Jadi oleh karena Nika tadi juga ada penambahan anak di lokasi ini di Kabupaten Karangasem di tahun ajaran 2024-2025. Beliaunya merekrut 2, kebetulan itu laki-laki dan jenjang pendidikan yang di SMP. Berarti ada kelas 7 dan ada kelas 9 ya untuk tahun ini. Mudah-mudahan yang kelas 9 bisa menyelesaikan pendidikannya juga dengan baik. Jadi yang sempat juga diinformasikan oleh Bu Marta tadi, di tahun ini ada 8 ya? Iya, 8 anak yang sedang mengikuti tahapan training dalam rangka ke jenjang peningkatan pendidikannya lebih tinggi. Ada di Seke 1 ya? Ada di daerah Bunutan, daerah Bunutan 1 dan di Denpasar. Di Denpasar. Nah itu mengambil lokasi untuk tempat job trainingnya mereka, karena dari yayasan menginginkan dibekali juga skill terkait dengan akan pencarian pekerjaan mereka. Ya mungkin Bapak dari tata kelola kita di sini kan sekarang anak ada di rumah masing-masing. Ya, terus tata kelola terkait dengan kondisi kita di Widyasih, mungkin Bapak bisa memberikan informasi kepada teman-teman sehingga hari ini kita coba memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin nanti siapa tahu ingin naruh anaknya atau mungkin berkenan dari ibu memang kondisinya siap membantu dengan kategori kan salah satunya yang memang harus orang tidak mampu. Yang sudah mampu ya sudahlah orang tuanya melakukan seperti kita reunifikasi tadi ya, artinya di saat COVID beliaunya tidak mampu membiayai itu, tetapi kita siap dari yayasan untuk melakukan proses itu. Kira-kira di tata kelola seperti apa Pak? Silakan. Masalah menerima anak juga. Kita di sini juga sebagai informan, kalau ada orang tua datang di sini kita menunjukkan kapasitas kita di sebelah karena kita menampung anak itu di ceweknya ada 8 anak. Nah, kita mau kalau anaknya dan setiap anaknya belajar kita dimasukkan ke cabang-cabang seperti ada di Raja, di Maya, ada di Pasar. Jadi kita setelah itu kalau dia mau visit ke rumah supaya anaknya dibantu tidak di dalam kota juga bisa. Terima kasih Bapak. Ini pesan yang positif yang harus mungkin masyarakat Karangasem dan harus teman-teman maknai ya. Tata kelola yang kita maksud ketika mau menerima itu bukan sembarangan menerima ya. Artinya tidak ujung-ujung datang langsung diterima, tetapi akan dilakukan prosesnya. Prosesnya itu salah satu melakukan home visit assessment terhadap keberadaan peserta anak itu. Jadi dilihat dari kemampuan orang tuanya, dari mana asalnya, seperti apa kondisi di rumahnya. Kok bisa menitipkan anaknya di yayasan, padahal pengasuhan yang terpenting itu adalah dari orang tua sebenarnya, bukan di yayasan. Jadi kita tidak menyampaikan peran hadirnya yayasan itu adalah untuk membantu kondisinya, membantu bagi yang tidak mampu dalam kapasitas untuk menyekolahkan anak lebih lanjut. Nah itu posisi yang di kemampuan tata kelola teman-teman yayasan, tidak sembarang menerima informasi ataupun tidak melakukan asesmen atau home visit. Mungkin
Bu Marta bisa menambahkan ketika kegiatan asesmen dilakukan itu seperti apa? Ya, terima kasih kembali Bapak. Jadi seperti kemarin ada orang tua membawa anaknya dan menyampaikan akan tinggal di LKSA. Nah, kita ada format assessment khusus yang kita miliki dan itu kita berikan kepada kepada orang tua untuk mereka isi. Kemudian setelah mereka mengisi, kita assessment ke rumah mereka untuk mengecek keberadaan keluarga mereka, apa memang benar layak dibantu atau tidak, apa benar membutuhkan bantuan kita atau tidak, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Marta. Ini juga informasi yang baik kepada masyarakat kita yang memang memerlukan untuk dibantu. Jadi kapasitasnya hadirnya yayasan itu adalah sifatnya memberikan perbantuan dan sekaligus jangan sampai anak di usia sekolah itu putus sekolahnya. Itu yang diselamatkan oleh yayasan. Jadi yayasan ini hadir luar biasa. Jadi tidak juga semata-mata dalam artian begini. Dari pihak yayasan itu juga akan memberikan informasi yang sedetail mungkin kepada orang tuanya. Ya, benar. Satu, tentang keberadaan yayasan yang ada. Yang kedua, mungkin di segi mananya dia akan berkolaborasi bisa membantu, di segi mananya mungkin tidak, karena yang juga dapat informasi dari Ibu bahwa tidak semua anak yang masuk di Yayasan Widya Asih diam di Widya Asih, tapi ada juga yang sifatnya diam di rumahnya. Jadi itu positifnya. Jadi diserahkan langsung kepada orang tuanya, tetapi ada beban pembiayaan dari yayasan untuk menanggung keberlanjutan proses pendidikan. Kira-kira seperti apa itu? Ya, jadi kami ada 2 program. Model kepengurusan kita di sini ada 2 program. Yang pertama program berbasis lembaga, jadi anak-anak 24 jam tinggal bersama dengan kami. Jadi ini menjadi rumah kedua mereka. Jadi mereka tinggal di sini selama 24 jam dan kita juga ada tentu dalam rumah tangga itu ada namanya tata tertib dan mereka mengikuti tata tertib yang ada. Kemudian yang kedua program berbasis keluarga di mana anak-anak masih tinggal bersama dengan keluarga. Namun untuk biaya permakanan dan juga untuk biaya pendidikan kita support dan juga untuk tambahan life skill seperti pemberian les komputer, pemberian les menari, les bahasa Inggris kita adakan di tempat ini. Karena untuk mereka tinggal di dalam juga tidak memungkinkan. Salah satunya contoh anak kami yang saat ini jadi orang tuanya sakit-sakitan, tidak bisa bekerja. Sementara di sisi lain si anak ini masih harus sekolah. Nah, jadi orang tuanya di satu sisi harus berjuang untuk kesembuhan, di satu sisi berjuang untuk kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Di sanalah kita hadir membantu mereka. Kita mensupport mereka bukan hanya dengan mengunjungi mereka, tapi juga mendukung kebutuhan mereka, Pak. Terima kasih Bu Marta. Luar biasa teman-teman hari ini. Inilah keterbukaan Widya Asih dalam mengemban misi kemanusiaan untuk membantu orang yang kategori tidak mampu. Jadi beliau tidak semata-mata melakukan proses perbantuan itu, tetapi memang betul harus dicermati. Karena situasi dan kondisi di zaman sekarang mungkin ini berlaku untuk perilaku mental masyarakat yang kadangkala menyekolahkan anaknya tidak mampu, tetapi di sisi lain dia ada kemampuan. Di sisi lain ini saya bilang kata lainnya Niko entah apa Niko silakan diurai. Tapi Ibu Marta pasti akan mencermati dengan teman-teman di pengurus yayasan bahwa yayasan itu tidak seperti itu kategorinya. Kita harus memang benar-benar kalau memang perlu itu dalam kategori tadi juga disebutkan orang tua masih memerlukan bantuan anak Niki untuk di lansia misalnya dia tidak ada membantu hanya satu-satunya anak itu ya otomatis dia masih bisa tempat di rumahnya, namun di situ yayasan hadir untuk
memberikan bantuan dalam segi yang diperlukan oleh anak tersebut. Salah satunya ada permakanan, ada mungkin tentang kebutuhan sekolah, biaya sekolah dan lain sebagainya. Nah, disitulah yayasan bisa melakukan, namun anak itu tetap tinggal di rumahnya dan harus mematuhi aturan yang diterapkan oleh yayasan, baik yang ada di dalam maupun yang kondisinya ada di luar. Jadi hari ini Bu Marta sudah memberikan kami informasi, ini merupakan catatan bagi kita karena kita ingin sih mendapatkan role model dari teman-teman yang mengelola yayasan itu seperti apa gini. Salah satu model yang Ibu Marta terapkan di Yayasan Widya Asih dan sekaligus di pengelolaan anak itu seperti yang Ibu ceritakan tadi. Jadi hari ini Astungkare, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu juga saya menyita waktunya meminta informasi untuk kami coba nanti rangkum menjadi sebuah role model tentang yayasan itu gitu. Jadi sisi positifnya perlu kita cermati, perlu kita juga maknai karena teman-teman sekaligus di pengelola yayasan ini juga tidak mudah. Tidak mudah karena kita satu sisi harus ketergantungan juga dengan yang akan memberikan donasi dan lain sebagainya. Makanya informasi ini harus dikembangkan terus dan diberikan kepada masyarakat yang memang peduli tentang tumbuh kembangnya yayasan itu. Jadi demikian Bu Marta yang kami bisa sampaikan hari ini. Mohon maaf waktunya kami sita untuk memberikan beberapa informasi karena kebutuhan kami. Jadi itu yang kita bisa sampaikan hari ini. Mohon maaf, kami akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.